Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana cara membuat rumah kita menjadi tempat yang disukai malaikat? Hari ini, kita akan menjelajahi rahasia-rahasia spiritual dalam Islam yang dapat mengundang keberkahan dan kedamaian ke dalam rumah kita. Mari kita temukan bersama-sama bagaimana Al-Quran, hadits, dan pengalaman spiritual yang dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang penuh berkah di rumah kita, mendatangkan malaikat rahmat dan rejeki. Inilah 10 benda di rumah yang disukai malaikat, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Para malaikat suka dengan adanya mushaf Al-Quran di dalam rumah kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mushaf Al-Quran menjadi sumber keberkahan dan rahmat bagi mereka yang mempercayainya. Rasulullah juga mengajarkan nilai penting membaca Al-Quran, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Pengalaman spiritual menegaskan bahwa membaca dan mendengarkan Al-Quran bukan hanya aktuasi ibadah semata, tetapi juga membawa ketenangan batin dan kedamaian yang mendalam. Banyak pelaku spiritual merasakan kehadiran Al-Quran dalam rumah mereka menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dengan demikian, keberadaan mushaf Al-Quran di rumah tidak hanya mengundang malaikat rahmat, tetapi juga menghadirkan keberkahan dan kedamaian yang tiada tara. Kedua, buku-buku agama dan buku keilmuan. Kehadiran buku-buku agama dan keilmuan lainnya di rumah merupakan salah satu hal yang disukai oleh malaikat. Dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, terutama yang bersumber dari Al-Quran dan buku-buku agama, adalah jalan menuju ketinggian spiritual dan keberkahan. Rasulullah juga mendorong umatnya untuk mengejar ilmu, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Pendapat para ahli menguatkan nilai kehadiran buku-buku agama dan keilmuan dalam rumah. Penelitian menunjukkan bahwa membaca buku dapat meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang harmonis di rumah. Dengan demikian, memiliki koleksi buku agama dan keilmuan tidak hanya menjadi sumber ilmu dan kebijaksanaan, tetapi juga menjadi undangan bagi malaikat untuk mendatangi rumah dan membawa berkah serta kedamaian. Ketiga, air Zam-Zam dari Mekah. Kehadiran air Zam-Zam di rumah merupakan salah satu hal yang disukai oleh malaikat. Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan, air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hal ini menegaskan bahwa air Zam-Zam bukan hanya sekadar air biasa, tetapi memiliki nilai spiritual yang tinggi yang terkait erat dengan niat dan keikhlasan hati. Pendapat ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, menggambarkan air Zam-Zam sebagai air yang paling mulia di hadapan Allah. Air ini dianggap sebagai air terbaik di muka bumi yang memiliki nilai keberkahan dan keagungan yang luar biasa. Keberadaannya di rumah bukan hanya sekadar benda materi, tetapi juga simbol keberkahan dan kehadiran Allah. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa air Zam-Zam diyakini memiliki keberkahan dan khasiat penyembuhan yang telah dirasakan oleh banyak orang. Keberadaannya di rumah tidak hanya membawa manfaat fisik, tetapi juga memberikan ketenangan dan kedamaian spiritual. Dengan demikian, memilikinya di rumah tidak hanya mengundang malaikat,
tetapi juga membawa berkah serta keberkahan yang melimpah. Keempat, sajadah untuk sholat. Malaikat senang dengan kehadiran sajadah di rumah sebagai tempat ibadah. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 43, Allah memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat, termasuk dalam posisi ruku. Ini menunjukkan pentingnya sajadah sebagai alat untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah. Rasulullah juga mengingatkan umatnya akan pentingnya menjaga sholat 5 waktu, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, niscaya baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Pengalaman spiritual menegaskan bahwa sajadah bukan hanya sebuah alat fisik untuk sholat, tetapi juga membawa dampak yang mendalam secara spiritual. Sebagai tempat ibadah, sajadah membantu menciptakan suasana khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, kehadiran sajadah di rumah tidak hanya memenuhi tuntutan ibadah, tetapi juga mengundang malaikat serta membawa keberkahan dan kedamaian. Kelima, minyak wangi dan wangian lainnya. Kehadiran minyak wangi di rumah menjadi hal yang disukai oleh malaikat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah menyebutkan bahwa minyak wangi adalah salah satu dari 3 hal yang ia sukai dari dunia ini. Ini menunjukkan bahwa penggunaan minyak wangi tidak hanya merupakan kebiasaan duniawi biasa, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang penting dalam agama Islam. Pendapat ahli menegaskan manfaat aromaterapi dengan minyak wangi atau wangian lainnya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman di rumah. Aromaterapi telah terbukti dapat meningkatkan mood, mengurangi stres, dan menciptakan suasana yang menenangkan. Penggunaan minyak wangi atau wangian seperti kemenyan atau kayu gaharu juga merupakan praktik yang umum dalam spiritualitas Islam. Dengan demikian, kehadiran minyak wangi dan wangian lainnya di rumah tidak hanya mengundang malaikat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan fisik dan spiritual penghuninya. Keenam, tasbih untuk berzikir. Tasbih menjadi salah satu benda yang disukai oleh malaikat, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran Al-Haqqah ayat 52, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Besar. Ayat ini menegaskan pentingnya zikir dalam mengingat Allah. Rasulullah juga mengajarkan nilai zikir dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dengan menggunakan tasbih, umat Islam diingatkan untuk senantiasa berzikir dan mengingat nama-nama Allah. Pengalaman spiritual menegaskan bahwa menggunakan tasbih untuk berzikir dapat membantu memperkuat hubungan dengan Allah dan memberikan ketenangan hati. Dalam kesibukan dunia modern, berzikir dengan tasbih menjadi salah satu cara untuk menjaga kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kehadiran tasbih di rumah tidak hanya mengundang malaikat, tetapi juga membawa manfaat spiritual bagi penghuninya. Ketujuh, kurma, makanan kesukaan Rasulullah. Kehadiran kurma di rumah menjadi salah satu hal yang disukai oleh malaikat, terutama kurma ajwah yang disebut sebagai makanan kesukaan Rasulullah. Sebagaimana yang diajarkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, dia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Hadits ini menegaskan nilai keberkahan dan keistimewaan kurma ajwah sebagai makanan yang penuh berkah. Pendapat ahli menguatkan manfaat kurma dari segi kesehatan. Kurma kaya akan nutrisi dan energi, serta memiliki beragam manfaat kesehatan yang diakui secara luas. Kandungan gizi yang terdapat dalam kurma, seperti serat, vitamin, dan mineral, menjadikannya sebagai makanan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan demikian, kehadiran kurma di rumah tidak hanya mengundang malaikat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi penghuninya. Kedelapan, tanaman hijau. Kehadiran tanaman hijau di rumah menjadi salah satu hal yang disukai oleh malaikat, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya tanaman sebagai bagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada manusia.
Pendapat para ahli juga menguatkan nilai kehadiran tanaman hijau di dalam rumah. Tanaman tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Tanaman juga memiliki efek menenangkan yang baik untuk kesejahteraan mental. Dengan demikian, kehadiran tanaman hijau di rumah tidak hanya mengundang malaikat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Kesembilan, gorden atau hijab pintu kamar. Kehadiran hijab pada pintu kamar atau gorden merupakan salah satu hal yang disukai oleh malaikat, seiring dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan kesopanan. Dalam Al-Quran An-Nur ayat 27, Allah memerintahkan umatnya untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain dan memberi salam kepada penghuninya. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menutup aib sesama muslim, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memasang hijab pada pintu kamar tidak hanya menjadi praktik yang sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa memasang hijab pada pintu kamar membantu menjaga privasi dan kenyamanan tamu, serta penghuni rumah. Ini juga menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman, menghindari pandangan yang tidak diinginkan, serta menjaga kesopanan sesuai ajaran Islam. Pendapat ahli menguatkan manfaat menjaga privasi dengan menggunakan hijab pintu yang tidak bergambar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan perasaan aman bagi tamu dan penghuni rumah. Dengan demikian, kehadiran hijab pada pintu kamar tidak hanya mengundang malaikat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi privasi dan kenyamanan penghuninya. Kesepuluh, lampu atau cahaya yang terang. Kehadiran lampu atau cahaya yang terang di rumah menjadi salah satu hal yang disukai oleh malaikat, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran An-Nur ayat 35, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ayat ini menggambarkan pentingnya cahaya dalam menciptakan keindahan dan kesejahteraan di alam semesta. Rasulullah juga mengajarkan bahwa Allah mencintai keindahan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian, kehadiran lampu atau cahaya yang terang di rumah bukan hanya menjadi praktik yang dianjurkan, tetapi juga mencerminkan keindahan yang dicintai oleh Allah. Pengalaman spiritual menegaskan bahwa cahaya yang terang membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman di rumah. Suasana yang nyaman dan menyenangkan ini dapat meningkatkan spiritualitas dan kesejahteraan penghuninya. Cahaya yang terang juga memiliki efek positif terhadap mood dan emosi, serta membantu menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Dengan demikian, kehadiran lampu atau cahaya yang terang di rumah tidak hanya mengundang malaikat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan keindahan lingkungan rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.